Agresi diperlukan tidak? Jatuh cinta pada jenis kelamin lain. Bisa dirubah tidak bakat? Silakan diawali dari Aditya Rashid Indrawan. Bawa pulpennya, bawa pulpen masing-masing. Ini tanda tangan, ini ambil hasilnya. Yang absen kedua dan seterusnya silakan siap-siap boleh di belakangnya. Ibu persilahkan untuk membuka. Sambil perhatikan ke depan ya. 130 ke atas, kategorinya sangat cerdas. Jangan lihat punya orang lain. 120 sampai 129 cerdas. 110 sampai 119 di atas rata-rata. Sembilan 90 sampai 109 rata-rata. 89 ke bawah, di bawah rata-rata. Di situ kalian sudah lihat kan ada kriteria-kriterianya ya. Ibu suaranya sedang tidak baik-baik saja. Jadi ibu mohon kalian tidak terlalu bergemuruh ya. Tidak terlalu ribut. Sekarang kita lihat hasilnya. Oh gini dulu sekarang. Ibu mau cerita dulu nih, ibarat ya perumpamaan. Ibu punya 2 anak. Halwa sama Jasmine. Sama ibu, Halwa dikasih uang 2 juta. Jasmine 1 juta. Halwa tidak berusaha apa-apa. Dengan uang 2 juta itu rebahan, makan, jalan-jalan. Sementara Jasmine jualan, bikin makanan, bikin kerajinan apa. Hasilnya banyakan mana nanti lama-lama? Jasmine. Nah, sekarang ibu mau berbicara tentang IQ. Itu kan skor IQ-nya sudah ada ya. Skor IQ dan bakat adalah modal yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Sama seperti tadi ibu ngasih uang sama anak-anak ibu ini. Kalau modal itu dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin, hasilnya pasti optimal. Tapi kalau tidak, ya tidak akan. Berarti modal itu tergantung kamu mau dibagaimanakan. Sekarang jangan merasa yang dikasih uang naku ibu Jasmine 1,5 juta atau 1 juta merasa lebih menderita. Sementara Halwa merasa lebih tinggi. Tergantung usahanya kan? Paham kemana ibu arahnya berbicara? Jadi tidak boleh ada yang merasa begini. Kenapa saya tidak sebesar teman saya skor IQ-nya? Ibu punya rekapitulasi hasil psikotes 1 angkatan, ada di sini renyek ya tinggal. Ya. Dan ini beberapa lembar, ada 6 lembar atau berapa banyak ya. Jadi ibu tahu walaupun itu ada di kalian. Dan ini ada hasil kolektifnya kelas 9A, ini semuanya ada di sini. Nah, di kelas 9A ada murid yang IQ-nya rata-rata. Tapi kenapa dia berada di sini, di kelas A?
berarti dia usahanya hebat. Dan usaha itu bisa mengalahkan orang yang di kelas lain, ya, yang IQ-nya lebih tinggi. Paham? Oke. Sekarang kita yang untuk skor IQ sudah selesai. Sekarang kita masuk pada psikogram. Ya, lihat hasilnya masing-masing. Ada psikogram, boleh dibuka. Aspek apa saja? Satu itu di kotak ya, di tabel ya. Yang paling atas adalah bakat. Yang kedua kepribadian, yang ketiga apa? Minat. Coba sekarang perhatikan. Satu, kemampuan umum atau intelijensi bisa dirubah tidak? Bisa dirubah tidak? Sekarang intelijensinya 130, nanti karena kamunya tidak suka belajar jadi 110. Bisa begitu tidak? Bisa begitu tidak? Tidak. Intelijensi itu sudah relatif tetap. Kalau dia berubah, hanya ada dalam rentang yang sama. Misalnya, yang cerdas sekarang dites 120. Nanti dites lagi tahun depan 128. Rentangnya tetap tidak? Tetap. Jadi tidak akan tiba-tiba yang ini kalau rajin belajar jadi ke sini, enggak. Tetap nilainya paling berubah tapi masih ada dalam rentang yang ini, ya. Nah, itu yang disebut IQ sebagai modal dasar. Tidak bisa dirubah. Tapi harus disyukuri. Yang kedua, bakat. Ini kotak bakat. Bisa dirubah tidak bakat? Bisa dirubah tidak? Tidak. Kalau kepribadian bisa dirubah tidak? Bisa. Apalagi? Minat bisa dirubah tidak? Bisa. Jadi sekarang kita berbicara dua hal dulu yang tidak bisa diubah, yaitu intelijensi dan bakat. Nah, bakat yang pertama di sini ada aspek-aspek. Satu, kemampuan realitas. Kemampuan realitas ini artinya apa? Sebelum masuk ke masalah ini ya, Ibu akan terangkan dulu. Yang IQ-nya, intelijensi skornya lebih dari 130, nanti orang tuanya akan diundang, muridnya juga akan dikumpulkan untuk diberikan informasi. Barangkali mau mengikuti lanjutan ke SMA atau SMK pakai jalur CIBI, cerdas istimewa berbakat istimewa. Sudah dijelaskan minggu lalu ya? Sudah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke bakat. Kemampuan realitas artinya adalah kemampuan melihat sesuatu yang bersifat real. Kan kadang ada orang yang tidak bisa melihatnya secara real itu seperti apa. Ibu tidak akan menerangkan alat tesnya karena kamu tidak terlalu berkepentingan, kecuali ada yang bertanya, Ibu ini alat tesnya apa? Nanti dikasih tahu ya. Langsung saja kepada hasilnya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan bahasa. Kalau RS artinya rendah sekali, R rendah, S sedang, T tinggi, TS tinggi sekali. Kemampuan bahasa tentu sudah jelas berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa. Fleksibilitas berpikir, kemampuan mengkombinasikan pemahaman dan kedalaman dalam berpikir. Ibu bacakan saja ini interpretasinya seperti itu ya. Kemudian yang keempat, kemampuan abstraksi, mengukur kemampuan dalam membentuk pengertian dan menyatakan pengertian itu di dalam bahasa verbal. Nah, naon tah cing nu kitu kumaha tah? Ya pokoknya gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut kalau tidak paham. Sekarang adalah kemampuan daya ingat, sudah jelas? Daya ingat mah mudah dipahami. Berikutnya, hitung praktis, di bawahnya ada hitung teoritis. Nah, kamu waktu tesnya ingat nggak? Ada tambah-tambahan yang banyak tuh. Itu adalah hitung praktis. Jadi hitung praktis itu nambah-nambahkeun ya, banyak ya.
Dan cepet-cepet sampai mana setiap orang beda-beda. Ada yang udah sampai halaman berapa, ada yang masih di situ-situ aja. Itu kemampuan hitung praktis. Kalau kemampuan hitung teoritis, dari istilahnya saja adalah teori. Berarti yang berkaitan dengan rumus-rumus matematika, logika, analisis dan sintesis. Ya. Kemampuan hitung praktis, contohnya tukang dagang. Tukang dagang kalau ngitung cepet nggak? Cepet dan bener ya. Itu kayaknya hitung praktisnya dia itu tinggi tuh. Nggak usah pakai kalkulator. Kalau hitung teoritis itu pinter si tukang dagang, dikasih rumus matematika belum tentu dia bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Karena kalau yang berkaitan dengan teori itu yang tadi sudah diterangkan sama Bu Aan, itu namanya kemampuan hitung teoritis. Kita lanjutkan pada kemampuan analisis dan sintesis. Kemampuan memilah dan menyimpulkan. Memilah dan menyatukan, menganalisis dan mensintesiskan. Ini berkaitannya dengan matematika juga. Terakhir, kemampuan 3 dimensi. Berkaitan dengan tilikan ruang, memperkirakan tinggi, lebar, sebuah ruang, pokoknya 3 dimensi ya, 3 dimensi berarti panjang, lebar, tinggi ya. Nah, kenapa ini Ibu tidak bisa menjelaskan dengan detail? Bakat ini nanti akan ditafsirkan secara lebih luas dalam narasi yang ada di sebelah kanan. Ini ada kan? Jadi arti dari aspek-aspek bakat ditambah dengan kemampuan umum atau intelijensi yang di atas itu akan dideskripsikan dalam narasi yang di sebelah kanan. Sekarang jangan dibaca dulu, sekarang masih ikuti apa yang Ibu sampaikan dulu. Untuk seputaran bakat, kita sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan, boleh? Tidak ada? Bu, tidak ada yang ditanyakan, dan segitu ngerti Bu, misalkan. Ya, ini mah penting dengar dulu info aja ya. Oke. Sekarang kita masuk pada kepribadian. Di sini ada satu achievement dan lain-lain. Kita ke bawah dulu. Di bawahnya ada konsistensi. Ada yang rendah, rendah sekali dan sebagainya. Arti dari konsistensi adalah kalau konsistensinya sudah tinggi, berarti dia menjawabnya dengan konsisten. Pada saat kamu psikotes, misalkan ada pertanyaan di nomor 50. Contoh pertanyaannya begini, saya suka berkebun. Kamu jawab ya. Di nomor 100 ada lagi pertanyaan, saya menyukai tanaman. Kamu jawab tidak. Konsisten tidak? Tidak. Itu salah satu contoh yang tidak konsisten. Sehingga konsistensinya akan apa? Rendah. Atau pengertian kedua dari konsistensi adalah kamu kepribadiannya belum mantap sehingga masih dalam tahap pemantapan atau perkembangan menuju mantap. Jadi tidak apa-apa ya, karena kepribadian ini kan dapat diubah. Oke. Dalam pendidikan, intelijensi dan bakat itu dikembangkan, dioptimalkan. Sementara kepribadian dan minat itu kalau kepribadian diubah, kalau minat diberikan informasi sebanyak-banyaknya supaya kamu memiliki minat, ketertarikan kepada apa, berkaitan dengan bakat kalian juga. Sekarang kita masuk pada kepribadian yang pertama, achievement. Lihat ya masing-masing achievementnya berapa. Achievement adalah bagaimana kamu memiliki motif berprestasi, apakah tinggi, rendah, atau sedang. Ibu akan bacakan, baca langsung saja dari sini. Achievement yaitu kebutuhan untuk mencapai hasil sebaik mungkin, melaksanakan tugas yang menuntut keterampilan dan usaha. Dikenal otoritasnya, mengerjakan tugas yang sangat berarti, mengerjakan pekerjaan sulit sebaik mungkin, menyelesaikan masalah-masalah rumit, dan ingin mengerjakan sesuatu lebih baik dari orang lain. Itu achievement. Orang yang achievementnya tinggi, dia akan tetap mengerjakan tugas walaupun tugas itu sulit. Lanjut, difference. Difference adalah kebutuhan untuk mendapatkan pengaruh dari orang lain. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya dia sebagai follower. Bukan follower media sosial, dalam lingkup circle.
Kalau dalam sebuah kelompok ada orang yang hanya berperan sebagai penerima pengaruh atau anggota dan manut-manut saja, nurut-nurut saja, itu adalah orang yang memiliki kepribadian difference, ya. Dia itu mengikuti perintah yang diharapkan orang lain, memuji hasil pekerjaan orang lain, menerima kepemimpinan orang lain, menyesuaikan diri terhadap keinginan orang lain, dan menyerahkan pengambilan keputusan kepada orang lain. 3. Order. Order adalah keteraturan, kebutuhan untuk memiliki keteraturan dalam hal. Misalnya, contohnya aja, contoh orang yang order itu. Kamarnya rapi, buku-bukunya tersusun rapi, isi lemari pakaiannya rapi. Kalau mau mengerjakan sesuatu, ditulis dulu rinciannya. Hari ini saya mau apa? Sekarang nomor 4. Eksibisi. Kamu tahu arti eksibisi dalam bahasa Inggris? Apa? Exhibition? Pameran. Ya. Nah, orang yang eksibisi adalah orang yang senang dirinya menjadi pusat perhatian orang lain. Menceritakan keberhasilan diri, menggunakan kata-kata yang tidak dipahami orang lain, sehingga orang lain itu merasa kebingungan, tapi dia merasa bangga karena kata-katanya sulit dipahami. Bu, nah ainuk itu, ayah. Ya. Bertanya sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh orang lain. Membicarakan pengalaman dirinya yang membahayakan, tapi dia berhasil melaluinya. Sehingga orang lain merasa wow, takjub, ya. Nah, menceritakan hal-hal yang lucu, padahal mungkin bagi orang lain tidak lucu, mungkin ya. Secara sepintas, eksibisi ini positif negatif? Negatif positif. Secara sepintas negatif. Oke, kalau dikatakan negatif, dapatkah diubah menjadi sesuatu yang positif berdasarkan profesi tertentu? Contohnya profesi apa yang memerlukan kepribadian eksibisi? Pelawak, betul. Iya, pelawak. Pelawak itu harus pede menceritakan hal yang lucu menurut siapa? Menurut dia. Apalagi profesi apa lagi yang harus eksibisi? Guru harus tidak? Harus. Guru ini harus menjadi pusat perhatian, mencari perhatian. Kalau gurunya pemalu bagaimana? Kata muridnya, Tebu ceritakan pengalaman ibu waktu ibu ikutan apa kejuaraan. Kata ibu teh gini jawabnya, nggak mau malu. Lucu nggak sih kayak gitu guru? Muridnya kan tidak terinspirasi jadinya ya. Gurunya malu nggak mau eksibisi. Guru itu harus eksibisi. Pelawak harus eksibisi. Juru kampanye harus. Anggota dewan harus. Jadi beberapa pekerjaan harus memiliki kepribadian eksibisi. Nah sekarang, hello. Tadi kan sudah ibu tanyakan ini positif negatif. Tergantung mau menggunakannya seperti apa. Jadi tidak semua yang negatif itu tidak berguna. Untuk profesi tertentu diperlukan. Nomor 5, otonomi, yaitu menyatakan kebebasan diri untuk berbuat apapun atau mengatakan apapun. Jadi dia merasa dirinya bebas. Saya adalah orang yang tidak mau ditekan oleh siapapun. Menghindari pendapat orang lain. Bebas mengambil keputusan. Kemudian melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan orang lain. Jadi kumaha manehna we kahayangna. Nah, ya. 6. Affiliation, yaitu setia kawan. Senang berkelompok dengan teman-temannya, membentuk persahabatan baru, membuat kawan yang banyak, mengerjakan pekerjaan bersama-sama, akrab dengan kawan, membuat circle. Nah, itu adalah orang yang suka afiliasi. Apakah ada orang yang tidak suka afiliasi? Ada. Yang sedang, yang rendah afiliasinya. Mungkin dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ada orang yang senang berkelompok, ada juga orang yang kelompoknya kecil saja, terbatas. Ya.
macam-macam ya. 7. Intrasepsi, yaitu mengamati orang lain untuk memahami bagaimana perasaan orang itu. Menganalisis motif dirinya sendiri. Intra, kemarin minggu lalu Ibu sudah jelaskan belum intra? Intra itu berarti diri kita ya. Jadi orang yang bisa memahami dirinya dengan lebih baik. Sehingga dia bisa berempati kepada orang lain. 8. Sukorens, yaitu orang yang kecenderungannya ingin diberikan empati atau pertolongan. Kalau dia sakit, langsung bikin status. Aku keseleo, aku sakit kepala, duh pusing, badan pegal-pegal. Semua orang seolah-olah seluruh dunia harus tahu saya sedang menderita dan saya membutuhkan simpati dari orang lain. Kalau tidak ada orang yang mengatakan, mudah-mudahan kamu cepat sembuh, yang kuat ya, yang sabar, dia kayaknya kehilangan sesuatu. Karena itu adalah kebutuhannya. Lanjut, nanti kita akan bahas minggu depan lebih mendalam ya, apakah sukorens ini baik atau tidak, kalau berlebihan bagaimana, kalau sakit ternyata nggak ada yang peduli, malahan nanti dia jadi sakit hati ya, malah bertambah sakitnya. 9, dominans, yaitu, nah ini kebalikan dari yang tadi selalu menerima pengaruh, naon tadi? Difference ya. Yang difference adalah ingin mendapatkan pengaruh. Kalau dominans dia ingin memberikan pengaruh. Dalam sebuah kelompok belajar ada, perhatikan kamu ya. Di kelompok belajar itu ada orang yang dominan dan ada orang yang different. Orang yang different akan diam dan siap menerima perintah. Sementara orang yang dominan akan memerintah. Kamu nanti, misalkan gini ya kata yang dominan, kamu nanti kerjakan bab 5, bab 4 ya, tapi tempatnya di sana, aku di sini, sama si ini. Terus kamu motokopi. Perhatikan. Nah itu adalah orang yang dominan. Dominan itu dia akan mengatur. Dan orang lain yang memiliki kepribadian different akan menerima. Ciri lain dari dominan adalah orang yang suka membantah pendapat orang lain, ingin menjadi pemimpin kelompok, ingin dipandang sebagai pemimpin, ingin selalu terpilih sebagai pemimpin, mengambil keputusan dengan mengatasnamakan kelompok, menetapkan tujuan secara sepihak, membujuk dan mempengaruhi orang lain agar mau mengerjakan apa yang ia inginkan. Dominan, Maya. Ayo dong, kamu dong yang pergi ke ruang Pak Kepala, aku mah enggak, aku ngerjain ini, kamu aja yang ke sana. Dominan ya. Lanjut. 10. Abasement. Abasement yaitu orang yang suka menyalahkan dirinya sendiri. Kadang-kadang tidak bisa memaafkan kalau dirinya itu berbuat salah. Aduh, sekarang hafalan takwa dan saya belum bisa. Jadi gemetar, jadi menggigil. Kemudian ini kan saya ini gara-gara saya melakukan ini. Merasa dirinya gagal. Jangan ya, sebaiknya jangan seperti itu. Merasa rendah diri dalam berhadapan dengan orang lain. Merasa lebih baik menyatakan pengakuan atas kekeliruannya. Kalau dalam sebuah komunikasi dia berbuat salah, salahnya 1 kali, minta maafnya 5 kali. Minta maaf ya, saya tadi salah. Saya minta maaf, terus-terusan minta maaf. Kalian harus punya harga diri, jangan minta maaf terus-terusan. 1 kali maaf itu sudah cukup. Lawan bicara kamu itu sudah mendengar kamu mengucapkan maaf. Walaupun dia tidak menjawab. Iya saya maafkan, dia tidak jawab gitu. Tapi kamu harus yakin dia sudah mendengar. Hanya dia belum bisa menjawab karena mungkin masih kesal. Saya minta maaf. Jadi maaf kamu itu mahal. Tapi harus disadari bahwa itu maaf yang keluar dari dalam hati. Bukan hanya lip service, bukan hanya hiasan bibir semata. Ya, jadi kamu jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Dan jangan minta maaf berlebihan di luar batas proporsional. Itu sama dengan merendahkan diri sendiri. Lanjut pada nurturen. Nurturen yaitu kebalikan dari orang yang selalu ingin diberikan perhatian atau simpati. Kamu sakit ya. Ada orang yang senang. Kalau nurturen kebalikannya, dia itu senang menolong orang lain, tapi dia tidak terlalu ingin diperhatikan. Ya, senang menolong orang lain, kemudian membantu orang yang kurang beruntung,
memperlakukan orang lain dengan baik dan simpatik, memaafkan orang lain, menyenangkan orang lain, selalu ingin menyenangkan orang lain, berbaik hati kepada orang lain. Nah, memperlihatkan kasih sayang kepada orang lain. Biasanya ini harusnya apa nih? Yang memerlukan kepribadian ini profesi apa? Ya, psikolog. Apalagi? Dokter. Kalau dokter tidak punya nurturens gimana? Aya nu sakit. Udah di situ dulu kamu, udah mal paeh, mau cicing didinya. Oh, gitunya. Mau cabut gigi, giginya ditakol heula. Tuh, ibu sakit. Dok sakit. Ya dia nggak akan mati kok. Nah, itu kan tidak ada nurturensnya ya. Jadi kepribadian itu diperlukan untuk profesi tertentu ya. Kita lanjut pada nomor 12, change. Artinya apa kalau change itu apa? Berubah. Orang yang tinggi sekali change-nya berarti dia orang yang membutuhkan perubahan atau senang pada perubahan. Kebalikannya, orang yang change-nya rendah itu tidak suka perubahan. Contoh, kalau sudah belanja di satu tempat, dia akan balik lagi ke tempat itu. Kalau sudah duduk di sebuah tempat, dia tidak mau pindah duduknya, mau di situ lagi. Kalau sudah melakukan sesuatu, contohnya apa ya? Pokoknya mah kalau sholat berjamaah, aku mah ada biasanya di sini, nanti di situ lagi. Contoh ya itu. Jadi orangnya menyukai yang tetap-tetap saja. Kalau orang yang bosenan, pasti change-nya tinggi. Endurance, ketekunan terhadap sebuah pekerjaan. Ini sama dengan achievement. Yang tadi pertama, menyelesaikan teka-teki yang sulit. Bertahan pada suatu pekerjaan hingga selesai. Tidur sampai malam untuk menyelesaikan tugas. Itu endurance ya. Heterosexuality, yaitu senang bepergian dengan teman lawan jenis. Melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang di dalamnya ada teman-teman lawan jenis. Jatuh cinta pada jenis kelamin lain. Kan namanya juga hetero ya. Kalau jatuh cinta pada teman yang sejenis namanya homogen sexuality mungkin ya. Lanjut ya. Mengagumi bentuk tubuh jenis kelamin lain. Yalah wajar, masa mengagumi bentuk tubuh jenis kelamin sendiri? Mending lu mana sok mau dipilih? Misalkan Abid mengagumi bentuk tubuh Raffi. Ya. Jadi, kalau mengagumi bentuk tubuh lawan jenis itu wajar. Karena sudah masanya. Tapi jangan berpikir ngeres ya. Hanya sekedar mengagumi, daripada mengagumi bentuk tubuh teman sejenis, kan kedengarannya jijik ya. Jijik kedengarannya juga ya. Lanjut ya. Berpartisipasi atau ikut nimbrung dalam obrolan atau heureuy guyonan tentang seks. Nah, barangkali ada laki-laki biasanya ya. Nah itu ya, itu adalah contoh-contoh dari apa? Heterosexuality. Kalau tinggi berarti ketertarikan pada lawan jenis itu tinggi. Lanjut, ada satu lagi, agresi. Apa sih agresi artinya? Menyerang. Orang yang agresinya tinggi, dia senang menyerang pandangan yang berbeda atau pendapat yang berbeda. Menyampaikan pemikiran yang berbeda. Mengecam orang lain secara terbuka. Jadi secara terbuka itu mengecam. Saya tidak setuju dengan pendapat Nizam. Nizam itu bagi saya salah. Itu dinyatakan dengan langsung. Mempermainkan orang lain, katanya di sini ya. Mengecam orang lain secara terbuka, melukai perasaan orang lain, mengikuti kasus-kasus kekerasan. Misalkan ada kasus kekerasan tentang pembunuhan ibu oleh anaknya. Dia baca tuh tanpa perasaan apa-apa, dibaca dengan ini. Nanti kalau ada tayangannya juga dia tonton tanpa perasaan yang bagaimana-bagaimana. Agresi diperlukan tidak untuk profesi apa ya misalnya? Dokter otopsi, boleh. Apalagi? Pengacara butuh tidak? Ya, pengacara ya. Pengacara itu harus agresi, jangan meminta maaf terus. Saya minta maaf, klien saya memang salah, atau kliennya asup penjara. Ya. Nah, artinya dari kepribadian ini harus diambil sisi positif, bisa dimanfaatkan untuk profesi apa. Ibu tidak akan membuka sesi tanya jawab
karena waktunya sudah habis. Sudah jam 3 mau pulang ya? Aduh, ini dari dulu bau bangke ini dari dulu ya kelas ini. Jamnya mati. Nanti minggu depan dilanjutkan untuk minat dan lain sebagainya. Ini disimpan baik-baik, tidak hilang. Perlihatkan kepada orang tua. Minggu depan dibawa lagi. Itu saja. Pertanyaan disimpan untuk minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Ma'assalama. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.